Bentar. Oke teman-teman, ini sudah pas ya 3,30 ya. Nah 3,30. Oke, jadi kita akan coba sambungkan ke switch up ini ya. Ini saya pasang dulu teman-teman ya. Saya pasang dulu untuk kabelnya. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang ya. Mohon maaf ya karena memang seadanya nih, cuma eksperimen teman-teman ya. Jadi ini sudah saya pasang untuk kabel minusnya. Untuk kabel minusnya ya. Coba ya kita akan sambungkan di kabel yang plus ya, ini minus sudah saya nyambung. Coba apa terjadi, kita akan cek ya. Nah nyala teman-teman. Oke, jadi ini sudah nyala, tinggal kita coba ya. Di sini saya akan coba untuk menggunakan kabel ya, menggunakan PC ya. Jaringannya pingnya normal apa enggak, kita akan coba sekalian ya, sekalian ngecek apakah kerusakan akibat overload voltage ini, overload tegangan ini juga merusak komponen yang lainnya. Oke sebentar, ini saya ambil laptop dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di channel Cak Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya tips ya bagi teman-teman yang ini di depan ini ada switch hub teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia jaringan ya, tentu paham ya tentang switch hub ya. Nah, ini gunanya untuk membagi koneksi internet ke klien ya, ke komputer klien ya. Di sini switch hubnya dari D-Link ya. Jadi mereknya ini D-Link, untuk tipenya adalah DS1024D. Jadi ini switch hub fast internet ya 10/100. Jadi ini kemarin kena petir ya. Jadi sebenarnya nggak kena petir langsung jaringannya teman-teman, tapi kena petirnya itu di apa namanya, di PLN-nya. Jadi ini sudah saya cek. Di PLN-nya itu tegangan dari arus listrik PLN itu kena petir ya. Jadi yang semula 220 ya, dia melonjak karena petirnya besar ya, hampir 60.000 volt kalau petir itu. Si Gundala itu apa namanya, tegangannya luar biasa besar, akhirnya dia kena ininya ya. Ini adalah power supply-nya ya. Jadi ini adalah power supply-nya dari switch hub ini. Nah ini sudah saya copot, ini sudah saya cek, ternyata tegangannya di sini nih saya kupas dikit ya, ini dilem teman-teman. Ini saya cek tegangannya kecil, ternyata cuma 3,3 volt teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini tegangannya cuma, sebentar saya fokuskan ya. Nah ini 3,3 kalau nggak kelihatan ya. Nah, 3,3 volt teman-teman. Jadi tegangan yang keluar dari switching ini ya, switching yang ada di dalam ini, di dalam sini teman-teman letaknya ya. Nah ini kalau teman-teman ada punya switch hub di rumah ya, ini letaknya di sini. Nah ini langsung pakai AC cord ya, atau tegangan langsung dari sumber listrik, pembangkit listrik ya, PLN ya. Nah pakai tolong kayak gini ya, pakai kabel yang kayak gini nih ya. Nah ini tadi sudah saya coba teman-teman, ternyata tegangannya kayak gini ya, tegangannya nggak keluar sama sekali, sebesar 3,3 nggak keluar, tapi tegangan masuk PLN ke sini, masuk teman-teman, ada tegangannya. Cuma kayaknya ini kalau nggak di trafonya ya, di chip ini ya, di apa namanya, di sini ada kalau teman-teman bisa lihat di sini ada kayaknya chip stabil ini ya. Ini ada chipnya ya, ada IC-nya teman-teman. Nah, ya. Nah akhirnya ini saya lepas teman-teman, saya lepas. Ini saya coba ya, ini 3 volt, tegangan 3 volt ya. Ini saya bereksperimen ya, ini eksperimen ya. Ini kalau bisa ya kemungkinan akan saya carikan pengganti ini. Saya pakai metode yang penggantinya ini, tapi ya nggak tahu ya harganya berapa ini. Cuma kayaknya ada sih di toko online. Nah, cuma ini kita eksperimen saja. Apakah kerusakan itu juga langsung ikut ke sini juga ya, masuk ke komponen switch hub ini, komponen elektrik di board ini ya, di papan switch hubnya ini. Nah, makanya saya bereksperimen jangan sampai ya sampai ke sini kerusakannya, cukup di sini saja. Nanti bisa kita akali ya, kita eksperimen dengan menggunakan apa namanya, switching yang kecil dengan keluarnya 3,3 volt. Nah, jadi akan saya tunjukkan caranya ya. Nah,
ini kebetulan saya di rumah ini ya. Ini saya punya catu daya teman-teman. Saya punya switching untuk CCTV teman-teman. Ini tegangannya sekitar 12 volt ya. Ini ada 12 volt. Nah, untuk itu penggunaan ampernya sudah 2,6 2,7 ampere ya untuk penggunaan CCTV dan perangkap yang lainnya. Ini saya gunakan switching ini ya. Ini 5 ampere teman-teman. Nah, ini untuk menurunkan tegangan teman-teman. Ya, step down DC to DC ini saya gunakan modul ini ya. Nah, modul ini sebenarnya untuk modul 5 ampere teman-teman. Ya, modul untuk apa namanya? Adaptor atau switchingnya yang 5 ampere ini saya gunakan. Nah, ini saya kasih ini kebetulan di switching saya ini ada fuse-nya, ada sekringnya sebesar 1 ampere. Ini nggak masalah ya. Jadi nggak masalah. Ini saya coba ya. Saya coba ini saya turunkan tegangannya teman-teman. Jadi switching ini mohon maaf ya, alat step up step down ini DC to DC ini gunanya untuk menurunkan tegangan ya, atau menaikkan tegangan ya. Jadi 12 volt itu yang ada di sini, yang keluaran dari switching saya ini ya, ini keluarnya 12 volt. Ini bisa kita turunkan apa namanya, ke tegangan yang kita inginkan ya. Jadi ini sudah saya turunkan. Oke, sebentar saya coba dulu ya. Kita coba dulu sebentar. Nah, di sini untuk menentukannya di sini ada potensio teman-teman. Nah, potensionya kotak ini ya, biru ini. Nah, ini ada istilahnya ada skrupnya ya, bisa diputar-putar. Nah, nanti tegangannya teman-teman sesuaikan dengan tegangan kerja dari alat elektronik teman-teman yang menggunakan tegangan DC. Ya, sesuaikan aja ya, sesuaikan dengan tegangan kerja yang kebetulan yang saya kerjakan adalah setup ini. Oke, jadi ini saya ukur dulu teman-teman ya. Ini tadi sudah saya turunkan teman-teman sebesar 3,3 volt ya. Sebentar saya tinggal teman-teman, saya sudah siapkan avometer sini sebentar. Oke teman-teman, ini sudah saya kupas ya kabel dari sini, outputnya dari sini adalah input 12 volt yang kuning ini ya, yang merah sama hitam ini outputnya. Ini sudah saya hubungkan ke colokannya avometer ya. Nah, ini hasilnya 3 volt 0,33. Masalah kita lebihkan 0,03 ya. Nah, barangkali tegangan yang dikerjakan dipakai di sini kita lebihkan sedikit, masalah ya. Yang penting jangan sampai berlebih dari 3,3 volt, terlalu banyak ya, 4 volt jangan ya. Karena di sini juga ada komponen yang lainnya untuk menjaga tegangan itu stabil. Oke, jadi ini sudah 3,3 volt. Oke, jadi untuk menaikkannya ya teman-teman, ini saya tunjukkan cara menaikkan tegangannya ya, sebentar. Nah, bentar teman-teman. Oke teman-teman, ini saya coba ya untuk putar-putar ini ya. Jadi teman-teman, ini saya putar ya. Sini ada apa namanya? Misalnya saya pakai tangan ini, nggak pakai apa namanya? Nggak pakai sebentar teman-teman. Oke teman-teman, ini coba saya putar ya untuk potensio yang biru ini. Apakah naik tegangannya? Ini naik ya teman-teman. Perhatikan teman-teman. Ini saya putar searah jarum jam ya. Tegangannya naik teman-teman. Jadi tegangan yang keluar mohon maaf, yang keluar dari alat ini ya, ini saya putar, dia naik 3,82 volt. Nah, ini saya sesuaikan lagi sebesar tegangan yang digunakan sama setup ini 3,3. Oke, sebentar, ini saya fokuskan dulu, ini kurang fokus ya. Jadi seperti itu caranya. Ini saya sesuaikan dulu biar 3,3 lagi ya. Sebentar. Oke teman-teman, ini sudah pas ya, 3,30 ya. Nah, 3,30. Oke, jadi kita akan coba sambungkan ke setup ini ya. Ini saya pasang dulu teman-teman ya. Saya pasang dulu untuk kabelnya. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang ya. Mohon maaf ya, karena memang seadanya nih, eksperimen teman-teman ya. Jadi ini sudah saya pasang untuk kabel minusnya. Untuk kabel minusnya ya, coba ya kita akan sambungkan di kabel yang plus ya. Yang plus ya, ini minus sudah saya nyambung. Coba apa terjadi, kita akan cek ya. Nah, nyala teman-teman. Oke, jadi ini sudah nyala. Tinggal kita coba ya. Di sini saya akan coba untuk menggunakan kabel ya, menggunakan PC ya. Jaringannya pingnya normal apa enggak, kita akan coba sekalian ya, ngecek apakah kerusakan akibat overload voltage ini, overload tegangan ini juga merusak komponen yang lainnya. Oke, sebentar, ini saya ambil laptop dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan laptop saya ya. Jadi ini ujung kabel ini satunya sudah saya masukkan ke laptop saya untuk kabel lainnya. Nah, ini coba kita langsung ya, kita masukkan ke setup yang ada itu sudah nyala itu, pakai catu daya
Catur daya yang masih sementara ya. Ini coba kita masukkan teman-teman. Ini sudah nyala teman-teman. Ini jaringan ini yang atas ini kabel biru ini ke apa namanya, modem saya ya, atau ke jaringan internet di sini. Jadi dia sudah nyala. Intinya apa? Artinya apa? Ini sudah nyambung teman-teman. Coba kita coba yang lainnya ya. Kita tanamkan di port nomor 323 ya. Nah, nyala teman-teman. Wow. Kedip-kedip, tandanya apa? Normal teman-teman. Coba kita akan coba pingnya ya. Kita coba pingnya di sini, apakah pingnya juga normal tersambung. Nah, kita pakai ping saja ya. Kita pakai CMD ya. Kita pakai menu CMD ya, atau aplikasi CMD dari Windows ya, DOS. Nah, ini nyambung teman-teman. Ini ikonnya nyambung ya. Nah, kita coba pingnya. Jangan cuma nyambung aja tapi pingnya nggak beres ya. Coba saya langsung ping ke modem ya. Nah, sebentar. Oke, pakai ini aja, pakai router ya. Ini IP-nya router saya. Sebentar. Oke. Sini ya, kita kasih T untuk continue. Oke. Luar biasa, normal teman-teman. Jadi di sini tidak ada RTO ya. Tidak ada RTO ya. Coba kita pakai yang lainnya. Ini soalnya jaringan di luar ini teman-teman. Jaringan pakai hotspot ya, pakai RT/RW. Saya akan coba ping ke router saya ya. Ini router RT/RW ya. Jadi ini saya coba langsung ping langsung ke jaringan router di rumah saya sendiri ya. Jadi coba ya, kita coba ya. Pakai berapa tadi? Nah, IP-nya. Ini kita pakai IP ini ya. Kita pakai IP ini teman-teman. Ini IP di router di rumah ini ya. Oke, coba. Wow. Normal ya, tidak ada RTO. Jadi under 1 milisecond. Jadi tandanya apa? Router ini baik-baik saja untuk apa namanya? Untuk koneksinya. Nah, kita coba buka Google Chrome ya. Kita coba buka sebentar. Kita coba buka Firefox ya. Oke, kita coba buka YouTube aja ya. Coba YouTube. Apakah normal teman-teman, bisa buka YouTube ya. Nah, coba kita buka sebentar. Ini saya cari. Oke teman-teman, ini sudah saya buka salah satu musik no copyright ya, jadi bebas. Nah, normal teman-teman. Oke, jadi untuk pingnya juga normal, YouTube-nya juga normal. Nah, ini kita akan coba lagi ya, kita sekalian ya coba port ya. Ini masih port 23, kita akan coba semua portnya teman-teman. Oke, jadi ini cara koneksi nyaman ya, aman ya. Kita tutup aja, kita cek di pingnya ini teman-teman ya. Jadi ini saya lepas ya, ini saya lepas teman-teman. Nah, di sini akan no internet ya, nanti akan nggak nyambung teman. Nah, untuk RTO ya, general value kita coba lagi satu persatu ya untuk mengujinya. Oke, nyala teman-teman, nyala teman-teman. Oke, cek dulu. Oke, bisa ya, ini ya sudah terkoneksi lagi. Kita akan cek satu persatu ya untuk memastikan ya tidak ada yang error di port. Ini nyala juga, ini nyambung ya. Saya akan coba satu persatu teman-teman. Oke ya, jadi nyala juga, nyambung di bawah. Oke ya, jadi mohon maaf ya kok cukup lama ya, karena memang ini saya butuh cross check kondisi dari setup ini, apakah kerusakan hanya di power supply-nya saja atau mungkin masuk ke dalam sistem di sininya, di alatnya, di boardnya ini ya. Ternyata normal semua teman-teman, nyala semua. Teman bisa lihat ya, bisa lihat lampu LED-nya. Oke, nyala semua teman-teman. Oke, jadi intinya normal ya ini ya. Jadi kerusakan hanya di ya, ini juga pingnya nyambung lagi ya. Kerusakan hanya di PSU-nya atau power supply-nya ya, kerusakan di sini. Nanti akan saya coba ngakalinya pakai mungkin pakai adaptor ya, adaptor 12 volt. Terus saya belikan ini teman-teman. Jadi kalau saya cari ini mungkin sulit, nah saya belikan aja adaptor nanti satu dengan adaptor siapa, adaptor ya kayak adaptor biasa tuh untuk anu tuh ya, adaptor kayak gini ya. Mungkin saya akan belikan adaptor kayak gini yang 5 volt mungkin 12 volt ya. Jadi akan saya belikan juga alat yang ini mungkin murah, ini sekitar di bawah 50.000 alat ini. Jadi sudah bisa lagi sembuh teman-teman. Jadi nggak perlu beli lagi sih, tapi ini mahal teman-teman harganya. 24 port kalau merek D-Link ini kalau nggak 700-800 ribu ya. Jadi kita modal
di bawah 100.000 udah bisa nyala lagi. Nah, normal teman-teman ya. Oke, jadi nggak ada masalah ini. Oke, nyala semua teman-teman, nyala semua ya, tadi nyala ya ini ya. Oke, nyala ya. Oke, nyala juga yang bawah sekarang teman-teman, yang bawah ya, nyala teman-teman. Wow, jadi nyala ya, nyala teman-teman. Jadi normal semua ini, nggak ada masalah ya. Oke, saya coba satu-satu teman-teman ya. Nanti videonya mungkin saya percepat ya. Ini nggak masalah lah ya, no problem ya, teman-teman bisa cek sendiri, ini normal semua. Oke ya, lihat saya tancapkan, lihat LED-nya nyala. Nah ini ya, display nyala, itu normal, jadi bisa digunakan lagi nih teman-teman. Oke, bisa nyala. Nah tinggal 2 ya ini ya. Oke, nyala. Itu lagi teman-teman. Waduh, lepas teman-teman. Ini yang sulit nih, soalnya kabelnya atas bawah ini. Nyala. Oke, normal teman-teman. Jadi masalahnya cuma di sini ya. Di sini kita pakai switching kayak gini ya, 12 volt kita turunkan 3,3 volt, berhasil. Oke teman-teman, untuk adaptornya sendiri ya, kalau teman-teman mau mengganti adaptor untuk switch hub yang rusak ya, yang switch hub yang saya bongkar ya, jadi dia sudah positif, ininya yang kena teman-teman, jadi ini yang rusak ya. Ini kalau kita satu persatu cari komponen mana yang rusak ya, mungkinan butuh waktu yang cukup. Kebetulan saya juga bukan servis elektronik yang mumpuni ya. Jadi bisa kita akali ya, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menggunakan adaptor yang kodok itu, yang kotak itu loh ya, yang saya tunjukkan tadi. Jadi bisa menggunakan itu, tapi ya dengan catatan ya, pastikan ampernya sama ya. Kalau terlalu kecil ampernya, kuadratnya apa, kalau dipakai koneksi banyak komputer, 24 komputer PC terkoneksi ke switch hub ini, di kuadratnya apa, ngedrop teman-teman, nggak kuat ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah switchingnya yang asli tadi yang kita copot. Nah ini kalau kayak saya zoom ini ya, di sini ada tulisannya 3A. Ini artinya apa teman-teman? Artinya untuk switching ini, untuk kekuatan arusnya yang bisa dialirkan itu ke switch hub 3,3 volt yang sudah kita cek tadi tegangannya, dengan arus 3 ampere. Jadi pastikan kalau teman-teman cari switching ya, atau adaptor, pengganti adaptor. Kalau ini ganti adaptor aja kesulitan Pak, cari yang kayak gini modulnya, pakai adaptor ya. Adaptornya pastikan untuk ampernya 3 ampere teman-teman ya. Boleh pakai 5 volt, boleh ya, pakai 5 volt 3 ampere boleh, silakan ya, atau pakai 12 volt 3 ampere boleh, asalkan teman-teman tambahkan satu alat lagi ya untuk output dari adaptornya. Tambahkan alat lagi step down ya, DC itu DC step down. Jadi turunkan tegangannya sampai memperoleh tegangan kerjanya 3,3 volt ya. Step downnya juga pastikan sesuai dengan ampere yang ada di ini ya, di satu dayanya, di power supply-nya ya, sama ya. Step downnya itu karena macam-macam teman-teman, ada yang 5 ampere, ada yang 3 ampere, ada yang ya, pastikan yang 3 ampere ya, maksimal 3 ampere itu aja ya. Seperti itu, nggak usah yang lebih besar nggak masalah, cuma ini kan cuma 3 ampere teman-teman. Jadi Pak, kasih yang 3 ampere cukup. Kalau yang punya saya itu yang saya gunakan, yang gunakan tadi itu 5 ampere teman-teman. Jadi ada heatsinknya ya. Jadi nggak masalah sih pakai 5 ampere, tapi kalau memang nggak ada ya pakai 3 ampere cukup ya untuk step down-nya. Oke, seperti itu. Mohon maaf ya, tadi sudah selesai ya sebenarnya untuk video saya ini, saya tambahkan biar teman-teman kalau mau beli switchingnya samakan juga dengan adaptornya ya, samakan ampernya dengan switching yang aslinya. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman yang punya alat yang kena petir, katanya kena petir terus jangan langsung dicek, dibuang ya, kita cek dulu kerusakannya gimana.
Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.